Apa itu buyer persona dan bagaimana cara menentukan buyer persona? Dengan semakin berkembangnya dunia marketing, khususnya dunia digital marketing, tentu membuat setiap individu yang berkecimpung di dalamnya harus mengikuti perubahan dan dinamika yang ada. Perkembangan yang ada ini tidak hanya dari segi media dan alat, tetapi juga dari segi strategi. Istilah buyer persona memang akrab di telinga jika kita membahas tentang dunia digital marketing. Sebenarnya apa sih buyer persona itu? Apa itu buyer persona? Buyer persona bisa dikatakan sebagai tokoh fiktif yang dengan sengaja diciptakan dengan karakteristik tertentu yang mewakili sebagai konsumen suatu produk. Buyer persona ini mewujudkan siapa konsumen yang paling tepat untuk produk teman-teman. Bagaimana kepribadian mereka, bagaimana sifatnya mereka, bahkan bagaimana ia akan mengambil suatu keputusan. Lebih mudahnya, kita bisa katakan buyer persona adalah bayangan tentang siapa konsumen produk teman-teman. Teman-teman sebagai pemilik produk yang paling mengerti detail produknya sendiri adalah orang yang paling mungkin untuk membayangkan siapa konsumen yang paling tepat untuk produk teman-teman sendiri. Terlihat mudah, memang, namun banyak hal yang perlu teman-teman pikirkan dan pertimbangkan untuk menciptakan buyer persona ini. Teman-teman perlu menggunakan imajinasi untuk menghayal dan menulisnya. Apa fungsi buyer persona? Banyak keuntungan yang teman-teman dapatkan dari membuat buyer persona. Sebab sejatinya buyer persona adalah salah satu komponen penting dalam strategi marketing teman-teman. Beberapa keuntungan yang teman-teman dapatkan dari membuat buyer persona antara lain. Teman-teman dapat dengan mudah mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap produk yang teman-teman tawarkan ke pasaran. 2. Teman-teman dapat memahami bagaimana konsumen teman-teman mengambil keputusan, sehingga teman-teman dapat menentukan target pemasaran dan membuat penjualan teman-teman berjalan lebih baik. 3. Dengan mudahnya teman-teman mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen. Teman-teman dapat mengembangkan sebuah produk baru yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen teman-teman. 4. Membuat teman-teman mudah untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat. 5. Membuat strategi pemasaran teman-teman jadi lebih efektif dan efisien. Lalu, bagaimana cara menentukan buyer persona? Seperti yang sudah saya katakan di atas tadi, atau saya bicarakan di atas tadi, menentukan buyer persona tidak mudah.
tetapi juga tidak sulit. Ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan sebelum menentukan buyer persona teman-teman. Antara lain, pertama, personality. Untuk mengetahui personality dari buyer persona teman-teman cukup membayangkan dan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Siapa konsumennya? Apakah ia pria atau wanita? Kira-kira berapa umurnya? Apa tingkat pendidikannya? Apa ia sudah bekerja? Apa pekerjaannya? Berapa kisaran penghasilan yang ia peroleh setiap bulannya? Apakah ia sudah menikah? Teman-teman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan menuliskannya. Kedua, kebiasaan dan tingkah laku. Setelah menjawab beberapa pertanyaan tentang kepribadian dan personality calon konsumen, maka tahap selanjutnya adalah menjawab beberapa pertanyaan tentang tingkah laku mereka. Apa hobi mereka? Makanan dan minuman favorit mereka apa? Media sosial apa saja yang mereka gunakan? Kapan saja waktu ia menggunakan media sosial? Bagaimana ia biasa melakukan komunikasi? Apakah melalui telepon, apakah melalui email, atau secara langsung, atau bertatap muka? Bagaimana cara ia mengetahui suatu produk? Apakah melalui iklan, rekomendasi teman, atau mencarinya di internet? Jika melalui internet, bagaimana cara ia mencari informasi tersebut? Bagaimana cara ia berbelanja secara online atau offline? Nah, setelah teman-teman bisa menjawab dan menuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, teman-teman akan mendapatkan karakteristik calon konsumen teman-teman. Inilah yang selanjutnya disebut buyer persona. Jika teman-teman merasa apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, kalau belum bermanfaat, teman-teman bisa mencari informasi yang mirip di internet atau sumber-sumber lain. Ya, cukup. Terima kasih apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat atau tidak.